ngenesnya lagi waktu itu kan Ipa bilang ke Ria, lu bilangin Oleng deh kalau gue tuh suka sama Oleng gitu. Si Ria langsung ke sana. Dia bilang gini, "Leng, temen gue suka sama lu." Terus Oleng malah bilang gini, "Ya gimana ya, gue sukanya sama lu." Gitu. Pita Kuning Podcast. Oke, selamat datang kembali di podcast-nya Pita Kuning. Kali ini adalah cerita masa kecilku bersama dengan saya Panji Pragiwaksono, di mana saya ngundang sejumlah tamu. Ini kayaknya cuma pas opening doang gue pakai saya. Sisanya gue lu. Gue aja kalau gitu. Gue ngundang sejumlah tamu, tamunya akan cerita soal masa kecilnya seperti apa. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik pasien kanker yang kami bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita tuh selalu ngerasa kayak cerita masa kecil kita itu biasa aja gitu, nggak ada nilainya. Padahal bayangin kalau lu adalah anak umur 6, 7, 8 tahun atau 10 tahun punya kanker, mereka pengen punya hidup yang panjang supaya suatu hari bisa juga cerita pengalaman hidupnya gitu. Hal-hal yang buat lu dianggap nggak ada nilainya. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang Pita Kuning, kalau pengen bantu di Instagram kami Pita_Kuning, di TikTok juga Pita_Kuning, di Twitter Pita Kuning, di Facebook Pita Kuning, di websitenya adalah pitakuning.or.id. Terus nggak ada kita. Disebut. Kan bisa kan? Udah bunyi dia. Hari ini Musdalifah Basri. Assalamualaikum Mam Panji. Waalaikumsalam. Aneh nggak bukannya berseberangan sama Mama Dede, malah berseberangan sama Bapak Panji? Nggak aneh? Nggak aneh udah sih. Dipecat sih ya? Iya sih. Bukan dipecat. Iya, padahal sebenarnya dipecat sih Bang. Oh dipecat ya? Iya jatuhnya. Iya, enggak kan sebenarnya kan tadi kan cuti hamil. Cuti melahirkan. Dari cuti hamil lanjut ke cuti melahirkan. Cuti mulu Bang jadi cuti nggak tahu cuti kapan. Terus ya. Diganti sama orang. Nah, hari ini Musdalifah akan cerita-cerita soal masa kecilnya. Makasih loh. Iya Bang Panji. Iya, soalnya kalau lo ngeliat di berbagai macam video-video cerita masa kecilku, rata-rata pelawak. Emang semua pelawak kecuali Aureli ya? Ya, Aureli juga mau nyanyi mereka nih, Bang. Aureli Bang gitu. Karena cantik kali ya. Iya, pertama karena nggak ada perempuannya ya. Jadi lu perempuan kedua. Jadi lu sejajar sama Aureli loh. Tapi agak timbang gitu ya Bang ya. agak jauh ya. Iya. Aureli yang cantik itu bukan Aureli sih Bang? Moormans ya, orang turunan Belgia. Lu turunan apa? Turunan. Nggak nemu. Kaget aku. Masih pagi nih, nggak siap. Masih pagi bang. Iya, jadi Aurelia adalah perempuan pertama waktu itu yang hadir karena waktu itu tamunya cowok semua. Terus kan karena gue pelawak ya temen gue pelawak semua gitu. Iya Bang Marcel, Ibu udah nonton. Ada beberapa. Cing Abdel sebenarnya pengen gue ajak ke sini. Harusnya Cing Abdel gue ajak ke sini. Belum kan? Boleh situ. Udah ya. Sorry IP udah hampir 20, gue lupa siapa aja. Oh udah ya. Siapa yang belum ya? Komeng belum. Udah ada, sorry. Oh udah. Sule gue belum. Sule. Mama Dede perempuan, Mama Dede boleh. Mama Dede mau nggak kalau diundang kayak gini kira-kira? Boleh sih Mama Dede karena dia kan peduli sama anak-anak. Iya, oke. Mama Dede nggak boleh dibecandain Bang. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, kenapa? Abis ini paling biar dipanggil lagi saya. Pikirnya jangan dibicarain dulu biar dipanggil lagi. Gila, Mama Dede tuh talk show-nya udah berapa panjang ya? Udah 14 tahun di Indosiar. 14 tahun, gokil. Terus pindah di Antv dia 2 tahun, sekarang TV One 1,5 tahun di IP. Kenapa nggak ada ustazah ya? Disebutnya ustazah ya? Ustazah lain yang mendekati aja. Nah itu Mama Bang. Dede. Kenapa ya? Mungkin karena Mama Dede itu kalau dia ceramah dia bahasanya tuh nyatu gitu sama rakyat-rakyat kecil gitu loh. Gitu ya Bang ya. Cara ngomongnya juga nggak kayak ustazah gitu ya, ngomongnya kayak orang biasa aja ya. Terus kayak banyak celetak-celetuk kayak gitu. Tapi masa kayak kalau misalkan ustazah aja kan pilihannya banyak kan, ragam sekali. Agak-agak kayak stand up ya. Komika perempuan juga nggak terlalu banyak. Tapi kita bisa sebut ada elu, Aci, Boa, Kiki, Sadia, Kiki, Arafah, Jess, semua tuh yang ada di Perempuan Berhak tuh apa? Alison, Mila, Fatia, banyak kita bisa nyebut nama. Tapi kalau ustazah kok nggak banyak ya? Saya mendukung ustazah untuk jadi semakin banyak. Mama Dede. Yang lu tahu siapa? Mama Dede, Oki Setiana Dewi.
Udah itu doang. Siapa tadi? Oke, Sitiana Dewi. Oh itu juga. Kakaknya Ria Ricis. Oh gitu. Itu cukup terkenal. Terkenal banget Bang Panji. Oh iya, mohon maaf, saya kan nggak tahu. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf, saya kan nggak tahu. Supaya kita kembali ke obrolan cerita masa kecilku sebelum saya blunder lebih jauh. Oke, Musdalifah Basri. Anda orang mana? Saya orang Pinrang. Pinrang. Pinrang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, Bang Anda Panji. ulang tahun tanggal? Tanggal 7 Desember 1997. 7 Desember. 7 Desember Sagittarius. 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 Sagittarius itu orangnya kayak gimana? Orangnya kayak gini, Bang. Maksudnya gimana? Ipa tuh Lu nggak percaya nggak percaya zodiak. Gue juga nggak percaya sih. Karena semua orang ya sama aja gitu, Bang. Percaya sama Allah ya. Iya, percaya sama Allah. Panji nih Bang. Sama Bang Panji. Gila nih gue nih. Parah. Takbir. Gak cocok. Never give up, Bang. Tahun 97 ya. Tahun 97 Ipa udah 23 tahun. Gue masuk kuliah tuh. Lagi Bang, nyari cewek buat di Bandung. Udah dapat ya? Udah dapat tapi. Belum dapat. Gue 99. 3 tahun kemudian. Iya betul. Lahir di mana? Lahir di Pinrang. Oh lahirnya di Pinrang. RS. Pinrang tuh kayak apa sih? Gue tuh kan, gue kan tentu tahu lu dari Suca. Dari Suca. Terus lu udah nyebut Pinrang tuh. Tapi gue nggak pernah bener-bener ada bayangan. Gue pernah ke Sulawesi Selatan. Kalau Jeneponto di mana? Jeneponto itu tuh dekat Makassar. Sulawesi Selatan juga Sulawesi kan? Selatan juga, tapi naik ke atas. Kalau Pinrang itu udah Makassar ke bawah gitu loh, Bang. Dari Makassar ke bawah, ke selatan, iya, dekat ke laut lagi. Enggak? Makassar sebelah mana sih? Makassar situ, Pinrang ke sono, Bang, 4 jam. 4 jam? Iya. Jalan darat tuh? Jalan darat. Kayak gimana Pinrang? Gua beneran gak ada bayangan gue. Kayaknya gue ke Jeneponto, ada satu lagi di daerah Sulawesi Selatan. Makassar, Jeneponto. Bulukumba, betul. Gue pernah iya kesana. deket situ. Siapa? Itu Jeneponto dekat-dekat Bulukumba. Iya, Jeneponto dekat Maros. Bulukumba, betul. Nah, kalau Maros. misalnya Pinrang itu dekat Parepare, dekat Pinrang. Dekat Pinrang. Pinrang gak Parepare, Sidrap. Gue punya temen tuh orang Parepare. Dipanggilnya Pare, namanya bukan Pare. Tapi karena dia dari Parepare dipanggilnya Pare. Orangnya sangar banget dah. Keras gitu. Di Pinrang gimana? Di Pinrang itu biasa aja, Bang. Nggak, kotanya kota apa? Tani kah? Tambang kah? Iya, petani di sana. Petani. Lebih petani, terus apa namanya? Nelayan gitu. Oh, dekat pantai ya dia? Dekat pantai. Dekat pantai. Terus Pinrang. orang tua lu berarti apa? Petani, nelayan atau PNS atau apa? Pengepul dus. Apa? Pengepul dus. Iya, Bang, kayak Musdalifah kayak itu. Dia kan pengepul dus juga. Musdalifah mana? Musdalifah Nasar. Oh iya. Dia kan pengepul dus juga kayak apa ya? Iya. Iya emang ya, gue nggak tahu gue bahkan nggak tahu orang tua lu tuh pengepul dus. Pengepul dus kan yang kerjanya ngumpulin dus untuk dikiloin untuk dijual. Iya, dijual di Surabaya. Dijualnya di Surabaya. Jadi ngumpulinnya dari Pinrang. Dari Pinrang. Pinrang dan sekitarnya atau Pinrang saja? Pinrang aja. Pinrang aja. Abis itu dikirim. Dikirim ke Surabaya berapa Pakai ton? laut. Pakai laut. Ketika dikirim tuh udah pasti dibayar aja tuh yang dikumpulin. Gimana sih sistemnya? Lu dibayar orang tua lu dibayar sebanyak dus yang berhasil dikumpulkan dalam 1 hari. Iya, berapa kilo gitu. Ntar dibayar ditimbang di sono, Bang. Dua-duanya orang tua lu atau Ibu bantu. Ibu bantu bapak. Ibu bantu. Berarti bisa kita asumsikan bukan datang dari keluarga yang apa namanya serba ada gitu ya. Miskin Toko juga, kali Bang. serba ada atau serba. Iya kan? Miskin juga, Bang, saya, Bang. Oh, miskin hitungannya. Lu berapa bersaudara? 7 bersaudara. Lu anak ke? Anak ke-6. Wow, ujung ya. Kenapa masih diproduksi tuh, duit gak ada. Tahu emak gue nggak malu. Anak banyak, Bang. Iya, tapi cucu banyak sampai 10. Tapi apakah emang di daerah situ emang kayak gitu kulturnya, anak banyak gitu atau? Iya, rata-rata anak banyak sih, Bang. Rata-rata anak banyak. Iya, rata-rata anak banyak. Waktu lu lahir, orang tua lu tuh udah pengepul dus atau sebelumnya bukan pengepul dus, terus tadinya sempat kerja apa, terus karena kondisi berubah? Karena kan lu udah anak ke-6. Dulu mah mama jualan tomat, jualan cabe di itu. Pasar tuh? Di pasar waktu masih kecil, masih berapa tahun gitu. Setelah itu
sempat juga buka warung kopi depan itu bang, depan rumah. Cuman bangkrut gara-gara Ipa sakit. Gara-gara lu sakit? Masuk rumah sakit gara-gara tetanus bang. Oh, ya ampun nih anak. Jadi Ipa kena gitu tetanus. Kan gak dibikin sekalian ya? Iya. Tetanus gara-gara itu main benteng Takeshi tuh. Benteng Takeshi. Jatuh di selokan bang, masuk 2 batu gitu. Masuk tragis. dua batu? 2 batu di sini. Yang bener lu? Iya bang, di sini ada pitaknya, mau liatin. Janganlah kan lu kan lagi pakai hijab masa dibuka. Ada pitak bang sini. Iya. Jadi sebenarnya keluarga lu jadi pengepul dus belakangan sebenarnya dalam hidup belakangan. Nah, ngikutin tren. Lagi tren dulu situ bang, dus jualan. Iya. Waktu zamannya nyokap lu jualan tomat, cabai di pasar, bokap ngapain? Pasar juga? Bokap nganggur kali ya bang ya? Nganggur. Kayaknya ada bang. Kalau pas ibu kopi, bokap juga nganggur. Nganggur. Berarti emang nganggur. Sampai akhirnya ketika udah mentok, jadinya pengepul dus. Oke. Nah, waktu lu lahir di Pinerang, masih ingat nggak? Lu lahir di bidan atau di mana gitu? Di rumah sakit Aisyah. Lumayan berarti di rumah sakit. Karena kebanyakan tamu-tamu gue komika lahirnya di bidan semua kan, ya kan rata-rata di bidan. Rumah sakit saya kayak klinik bang. Jadi rumah sakit kecil gitu. Oh, rumah sakit di Tapi Pinerang. namanya rumah sakit. Oh iya. Iya, beneran rumah kelihatannya ya. Iya, emang kayak rumah orang sakit dalamnya gitu. Iya, jadi lu lahirnya di situ. Iya. Oh, waktu lu lahir masih ada nggak rumah sakit itu, Aisyah? Masih ada. Oh, masih ada, legendaris kalau gitu ya. Legendaris. Lu masih suka balik nggak ke Pinerang? Masih bang. Masih? Setiap setahun sekali? Setiap setahun sekali, cuma COVID ini nggak pernah balik sih, udah 2 tahun. Orang tua masih ada, mohon maaf? Alhamdulillah. Dua-duanya? Masih ada. Kakak-kakak juga masih lengkap? Masih lengkap. Okay. Nah, waktu lu lahir, berarti kan ada 5 anak di atas lu ya? Ada 5 anak lain. Kayak gimana tuh rasanya jadi anak ke-6? Semuanya manjain lu, semuanya nggak peduli lu karena lu udah ke-6 lah. Udah banyak gitu, udah malas gitu. Gimana tuh waktu itu? Waktu kecil mah biasa aja bang, nggak ada yang peduli sih rata-rata. Nggak peduli ya? Iya. Udah terlalu rame. Karena kakak Iva tuh pas udah Iva lahir rata-rata pergi merantau ke Mekah. Oh, merantau ke Mekah. Pada merantau ke Mekah, jadi yang di rumah itu cuma untuk 2 kakak. Berjuang di jalan Allah, untuk ngapain? Termasuk itu sih bang. Iya itu juga. Ya umroh gratis padahal ini, jadi ngebersihin masjid di sana. Iya, gitu. TKW itu kan. Sorry, kakak perempuan? Perempuan semua. Semua perempuan? Perempuan 2 cowok deng. Maksudnya yang ke Mekah itu perempuan semua. Oh enggak, jadi kalau urutannya gimana? 1 cewek cowok? Cewek Haji Diana. Terus siapa namanya? Haji Diana. Haji Diana. Iya, udah Haji bang. Udah harus Haji. Sebutin. Haji Diana. Haji Diana. Wahyudin. Haji Lina. Mawar. Zainal. Musdalifah Basri. Mutmainah Basri. Yang ini kayaknya gue pernah ketemu ya beberapa kali ya. Iya, yang cantik itu bang. Yang cantik? Iya, kata orang cantik sih yang Mutmainah itu. Semua perempuan cantik di mata gue. Oh, terima kasih Bang Panji. Iya, tapi yang ini sering nempel lu ya pada zamannya. Sekarang masih di Jakarta deh? Udah enggak, udah kerja di toko sepatu dia di Pinerang, Bang. Oh, balik lagi ke Pinerang. Ya, karena waktu itu lu kayaknya waktu kita photoshoot juga ada adek lu nggak sih? Ada. Iya benar berarti. Oke, jadi di bertujuh nih. Jaraknya jauh nggak? Jarak antara lu anak ke-6 dengan anak pertama jauh nggak? Jauh Bang. Anak ke-6 itu anak yang pertama itu ya, udah 40. Ya, mau setahun juga tetap jaraknya 6 ya jatuhnya ya. Tapi kakak lu sekarang umur berapa, Maaf? Udah 23. Kakak yang pertama itu udah 45 tahun apa? Udah cocok jadi orang tua lu ya. Udah tua, Bang. Iya ya. 40 kan gua juga 43, enggak tua-tua banget lah. 43 apa? Iya. Gue CS-an sama kakaknya. Siapa namanya? Haji Diana. Haji Diana WhatsApp. Haji Panji, amin. Belum tahu sih. Amin dulu aja. Iya. Iya, cuma Diana ke Mekah gara-gara diselingkuhin Haji Muslim. Oh gitu. Ke Mekah gara-gara diselingkuhin Haji Muslim. Suaminya tuh. Suaminya selingkuh terus dia kesel pergi deh dia. Iya, ke Mekah. Waktu lu lahir dia udah di Mekah. Udah di Mekah. Oh, jadi lu ketemu sama dia pas dia udah ceritanya tuh kenapa nama Iva Musdalifah? Gara-gara waktu itu dia ada di Musdalifah. Apaan tuh? Dekat Arafah gitu ya Bang ya. Ada nama kota Musdalifah Bang di Mekah. Gue inget ya. Sorry. Gue inget. Ingat gue gak?
Ada tuh Musdalifah tuh. Iya. Arafah juga gitu, namanya Arafah karena kakaknya ada di Arafah Oh kali. gitu ya. Gue tuh suka malu deh sama pemahaman gue akan Islam yang Musdalifah ya, mohon maaf nih. Tapi kan gue lagi memperbaiki diri gue ya Musdalifah biar lebih baik sebagai seorang muslim. Ada amin saudara-saudara, amin di kolom komentar. Oke, di antara kakak-kakak lo yang paling dekat sama lo siapa? Paling dekat Sama yang terdekat di atas nih yang kelima nggak deket juga? Si Faisal, si Isainal. Zainal. Justru Isainal ini Bang nggak dekat. Nggak dekat. Nggak dekat. Padahal jarak usianya paling dekat sebenarnya ya, pikir. Nggak ada yang deket-deket sih, biasa aja. Yang paling deket malah justru sama adik si Ina itu. Sama Ina. Kenapa tuh kira-kira? Karena mungkin seumuran Bang, cuma beda setahun. Sama si Ina nih. Oh ya. Kok produktif banget ya orang tua lu ya? Lu gak pernah nanya sama orang tua lu? Ngapain lu bikin anak 7 gitu? Gak ada hiburan lain, gak ada Netflix. Ini boy. Ngapain ya gue gak ada kerjaan? Tua gue emang kayak gitu Bang. Tapi lu gak pernah. Gue pengen tahu deh, keluarga lu tuh ini gak sih, apa sih lekat gak sih, akrab gak, banyak ngobrol, duduk bareng gitu, atau biasa aja gitu, nggak dekat gitu. Kan ada keluarga yang nggak gitu dekat ya. Oh yang Kayak Bari tuh nggak gitu dekat sama keluarganya, jadi ketika ditanya nggak tahu, gue nggak pernah ngobrol, nggak pernah nanya gitu. Kalau lu kayak gimana di rumah? Kalau di rumah mah ini Bang, nggak kayak keluarga keluarga cemara gitu. Jadi kayak biasa aja sebenarnya, tapi kita deket gitu. Ya, tapi nggak pernah ngobrol, makanya lu nggak pernah nanya kenapa ya kok anak banyak banget gitu, nggak pernah nanya kayak gitu. Karena biasa kali ya? Karena biasa kali Bang. Ya. Mungkin di sana tuh mikirnya banyak anak banyak rezeki gitu sebenarnya. Mikirnya mah sengsara ujung-ujungnya. Enggak, tapi waktu lu kecil lu mainnya sama siapa berarti? Mainnya sama tetangga gitu. Ada anak seumuran? Ada anak seumuran. Banyak. Rata-rata sepupu juga. Waktu itu kan susah ya zamannya ya. Terus ini lu apa? Mainan lu apa? Mainannya itu ini Bang, apa namanya, kayak main masak-masakan tuh. Terus kita main unyil. Apaan tuh? Main unyil, jadi kayak kita bikin lingkaran. Masukin tangan ke sarung orang ya, main unyil. Gitu-gitu Bang main. Apa main unyil tuh apa? Misalnya kita bikin lingkaran nih, terus kita semua di dalam. Nah satu orang tuh angkat kaki, dia nangkepin kita gitu. Terus kita lari, nggak boleh keluar lingkaran gitu Bang, main unyil namanya di sono. Oh baru tahu gua. Lu pernah denger itu? Tapi tahu jenis permainannya? Iya, tapi lucu juga ya, jadi ada lingkaran nih. Lingkaran gede. Kita di dalam ini semua. Anak-anak nih? Di dalam lingkaran itu. Lingkarannya itu garis yang dibikin, bukan anak-anak melingkar? Bukan, oke, lingkaran. Garis yang dibikin. Kita di dalam semua di situ. Nah satu orang dia yang jadi harus ini kakinya, angkat kaki, terus dia ini. Dia mesti ngejar. Kalau kena dia yang jadi unyil Bang gitu, gantian jadi unyil. Jadi definisi unyilnya adalah orang yang kakinya satu. Iya. Gak tahu nama unyil dari mana. Sekarang Indonesia menyebut itu dengan difabel. Kenapa jadi unyil ya? Nggak soalnya tahu. Kalau misalkan, tapi lu nonton unyil nggak sempet ya? Nonton unyil itu kan yang boneka-bonekaan itu Bang. Iya, karena intronya tuh unyil kucing, itu kejar-kejaran memang. Oh mungkin kan unyil di jalannya gini Bang. Oh iya bener iya. Ya. Jadi kita juga jalannya gini. Jadi gitu ya, lompat-lompat ya. Iya bener juga ya. Soalnya kalau misalnya ada yang inget ya, tuh G. Dwi Payana tuh kreatornya unyil. Dibuka dengan hom pimpa alayum gambreng gitu. Unyil kucing gitu kan, terus pada lari gitu. Ya gitulah pokoknya unyil kucing pada lari, terus unyilnya gitu tek terus out frame gitu. Makanya disebut unyil, jadi kakinya satu. Iya, kakinya satu, kita jalan kayak Anda unyil. jago main unyil? Oh jago saya Bang. Jago ya. Gak pernah ketangkep. Ya, lu tuh hitungannya anak tomboy atau seneng dandan perempuan gitu atau gimana? Seneng dandan perempuan, cuman nggak tahu dandan. Oh, cuman nggak tahu dandan. Cuman nggak tahu dandan Bang, jadi akhirnya... tomboy enggak, jelek iya gitu. Tomboy enggak, jelek iya Bang. Di perempuan juga kayak setengah-setengah gitu. Oke, gitu. Lu masih berteman sama teman-teman? Rumah lu masih sama nggak? Masih sama. Masih sama. Lu masih berteman sama teman-teman daerah lu nggak? Karena lu kan kadang-kadang masih pulang ke rumah yang sama kan? Udah Bang, tapi rata-rata kan
udah pada nikah. Dan waktu itu Ipa mau berangkat ke sini pada dimusuhin, kita musuh-musuhan. Jadi pas kecil kita main-mainan, pas udah gede sirik-sirikan gitu, Bang. Kenapa? Gak tahu. Kenapa? Karena lu sukses sekali jadi artis. Belum. Belum ya? Karena waktu itu Ipa beli motor gitu ya. Anak itu sirik, segala macam sirik. Padahal kita dulu mainan itu bareng. Iya. Oh ya ini Ipa juga permainan dulu main sinetron. Main sinetronan Bang. Gimana tuh? Jadi kayak ada yang satu jadi sutradara. Ipa jadi Gita KDI waktu itu. Jadi siapa? Gita KDI. Terus main sinetronnya Gita KDI. Udah ada jatuh cinta gitu-gitu Bang. Terus direkam enggak? Enggak. Kayak sandiwara aja Kayak gitu? sandiwara aja. Kamu kenapa sih ganggu aku gitu. Gitu Bang. Anak pinrang kayak gitu. Mainan sinetron. Yang nonton siapa? Nggak ada? Lu nggak ada ya? Kita yang menghayal Bang itu. Lucu banget ya. Aduh lucu banget. Berarti sebenarnya lu punya modal acting. Dari situ kali Bang. Coba nangis sekarang. Dadakan banget ya. Tiba-tiba nangis. Oke, lu TK nggak? TK mana kalau boleh tahu? TK Aisyah. Aisyah, loh, kok sama namanya sama nama kliniknya? Jangan-jangan TK-nya di klinik gitu lagi. Rata-rata memang namanya Aisyah di situ Bang. Iya. TK Aisyah masih ada sekarang? Masih ada. Apa yang lo ingat dari TK tersebut? Ipa tuh jarang masuk Bang. Jadi masuk ke sana tuh cuma beberapa minggu, jatuh cinta tuh sama cowok namanya Ilham. Anak TK macam apa ini? Tapi gue naksir juga waktu TK sih, namanya Gita cewek yang gue taksir. Tapi kenapa lu jarang masuk TK? Narkoba ya? Enggak, kenapa lu jarang masuk TK? Nyabu Bang. Oh nyabu ya, bagus. Enggak sih Bang. Karena males? Karena males. Oh ya. Baru pas. Kan nggak biasa ya, aneh kan harus datang ke sekolah gitu. Untuk bocah-bocah kan pasti aneh rasanya. Karena ini Bang, males juga karena Ipa tuh nggak pernah kebagian buku bobo. Kok kebagian? Emang dibagi-bagiin? Dibagiin tuh buku bobo tuh. Mungkin karena majalah bobo. Iya, majalah bobo. Gue di rumah sampai sekarang masih langganan bobo. Gue langganan bobo dari gue SD. Itu berarti tahun 80-an. Sampai sekarang bobo masih ada. Gila bisa gitu ya. Mantap. Majalah bisa bertahan ya. Habis itu bobonya kelincinya masih segitu-segitu aja tuh. Biru ya kan, enggak tua-tua. Nah itu majalah bobo tuh majalah anak kan? Majalah anak. Jadi lu di TK-nya itu dibagi-bagi? Dibagi-bagi tapi Pak nggak pernah kebagian, nggak tahu kenapa Bang. Mungkin guru TK-nya juga milih-milih kali yang orang tuanya kaya gitu-gitu. Kasian. Terus kayak gitu lu jadi sebel juga, malas juga, jadi jarang. Tapi sekali datang naksir sama Ilham. Iya, naksir siapa sama nih Ilham nih kalau boleh tahu? Nggak tahu Bang, sampai sekarang hilang tuh orang. Iya. Jadi pas waktu Ipa SD nih, Ipa kan nyari-nyari. Oh Ilham SD di mana? Ilham SD nggak pernah kelihatan sampai sekarang tuh Bang. Kita cari Ilham. Untuk Anda yang mengenal Ilham TK Aisyah Pinerang sekitar tahun berapa tuh berarti tuh? Lu lahir 97 berarti 2000-an awal. 2000-an awal 2003. Nama panjangnya enggak? Taunya Ilham doang Bang. Ada ciri-ciri fisiknya enggak? Nggak inget. Waktu SD. Tai lalat di mana gitu? Gue tau gak, gue tiba-tiba kepikiran, gue lagi dengerin radio El Sinta nih. Iya. Kan radio El Sinta kan suka ada anak hilang. Terus kayak gitu, iya dia dengerin. Suka ada anak hilang terus dicari di El Sinta. Terus sama penyiarnya ditanya, ada ciri-cirinya? Iya dia menggunakan kaos dan celana. Ada ciri-ciri fisiknya? Iya dia rambutnya pendek. Terus kayak gitu, warna kulitnya sawo mateng. Bisa lebih spesifik gak? Mungkin ada tai lalatnya. Terus kayak gitu yang anak hilang bilang, iya dia ada tai lalat. Terus ditanya sama penyiarnya, di mana? Di badan. Terus, masa ngambang? Masa tai lalat? Ya pasti di badan lah. Iya. Di mana gitu? Spesifiknya di mata kah? Lu tuh mau anak lu balik apa kagak sih? Nanya pakai baju apa, kaos sama celana pendek itu umum, rambutnya pendek laki-laki itu umum, warna kulitnya sawo matang ya udah itu umum. Ada ciri fisik nggak tai lalat gitu? Iya ada tai lalat. Di mana? Di badan. Ya masa ngambang tai lalatnya kemana-mana? Kayaknya anaknya masih hilang sampai sekarang. Ternyata emang ngambang Bang. Iya benar. Nggak, tapi si Ilham ini ada apa gitu? Biar kita bisa temuin. Karena ini di YouTube nih, Musdalifah. Karena kadang-kadang si video-video ini tuh suka, gue ternyata satu kampung sama ini atau satu sekolah sama si ini suka kayak gitu. Siapa tahu kita bisa nemuin. Abis itu bisa tinggalin laki lu yang sekarang. Jangan Bang, jangan. Ilham, TK Aisyah, jalan apa tuh Aisyah tuh? Jalan Cempaka. Jalan Cempaka ada TK Aisyah. Dulu tahun 2000-an awal ada anak namanya Ilham. Cari itu, bantu si. Karena lu kenapa lu suka sama dia karena
Karena dia putih ganteng waktu itu bang. Oh. Terus kita ini apa namanya nggak sengaja tuh waktu IPA perosotan nabrak dia. Aduh, lucu kayak sinetron. Iya. Gitu bang. Iya, Jatuh terus? bareng dah tuh. Jatuh bareng deh tuh. Terus pernah juga main ayunan gini. IPA kejepit bang. Dijepit sama dia waktu itu. Bukannya kesel malah jatuh cinta. Lucu sekali ya Mbak Ilham ini. Anak macam apa ya yang dari TK udah jatuh cinta ya? Gara-gara nonton tapi- sinetron bang. Iya, makin kesini juga makin cepet dewasa sih. Iya, anak gue yang cewek. Waktu sekarang dia kelas 3-4, waktu kelas 1-2, waktu kelas karena kelas 1 SD, kelas 2 itu udah naksir cowok. Abis itu cowoknya putih-putih K-pop gitu. Kecil, lebih kecil daripada dia. This is my boyfriend, anaknya nggak tahu. Apa. Makin kesini makin cepet dewasa kali ya. Makin cepat dewasa. Terus lu berarti nggak ada temen nih karena lu kan jarang masuk ya. Taunya Jarang Ilham aja. Oh, ada waktu itu temen juga bang, namanya Mimi. Mimi. Dia tuh ciri khasnya tuh hidungnya tuh kejepit gini bang. Lu bagi hidungnya sempit ya? Jadi deh hidung deh dijepit gitu. Oh dia bisa gini? Ya gitu bang. Nah gitu bang. Emang lu pada nggak bisa? Iya. Bisa kan? Pak, aku nggak bisa. Nah Mimi bisa bang, jadi dia Bisa baru. gua, Mimi kita satu geng. Itu Mimi lu inget tuh. Iya, ciri khasnya sambil makan nasi goreng tuh waktu itu bang. Oh bisa ya? Skill juga. Susah banget dah. Ini gua coba ya. Kebuka ya, dia tuh bisa bang. Mimi bisa bang. Jago banget Mimi. Aduh, lanjut sekali nih Mimi nih. Harusnya dia masuk muri dia. Oh bisa ya? Oh bisa gitu ya? Itu anak TK tuh. Itu TK. Masih kenal masih si Muri. Mimi. Mimi ini enggak? Masih. Oh, Udah masih, nikah bang. Udah nikah. Masih gitu enggak? Enggak. Kalau si Mimi lakinya gitu. Aneh banget Aduh lucu banget. si Mimi. Aneh banget. Mulai sekarang semua tamunya podcast Pita Kuning akan gua lakukan Mimi Challenge. Mimi Challenge adalah gimana caranya lu gini? Bisa sedikit. Bisa dikit bang. Mimi Challenge. Aduh capek gue. Abis ini kalau kata gue suruh Mimi Challenge. Oke, SD di mana? SD di SD 13 Pinrang. SD 13 Dekat Pinrang. rumah juga. SD. Si TKA juga dekat rumah. Dekat rumah. Oke. SD 13 Pinrang. Lu hitungannya karena ini udah sekolah ya. Kalau TK kan bukan sekolah ya sebenarnya. Lu hitungannya anak pintar? Anak pinter bang. Anak pintar, ranking. Ranking 1, 2, 1, 2, Oh, iya? 1, 2. Iya ya. Hanya ada 2 jenis pelawak memang di podcast kita kuning. Yang pintar, yang ranking 1, ranking 2, ranking 1. Banget. Ini yang nggak pernah ranking. Tapi lu ranking 1, ranking 2. Lu pelajaran yang lu kuat apa? Bahasa Inggris, terus IPA. Really? Bang. Tapi habis itu really, iya bang. Kan di sana dulu mah pelajarannya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tetap kan maksud gue untuk anak TK bahasa Inggris bagus kan lumayan. Anak SD maksud gue bahasa Inggris dan Bahasa Inggris sama IPA. sama IPA. Yang pengetahuan Kenapa alam. tuh? Kenapa IPA? Ada ketertarikan khusus sama IPA? IPA kan waktu SD apa sih? Tata Surya gitu-gitu ya? Iya tata surya terus apa sih bang? Kayaknya magnet gitu-gitu nggak sih? Ya IPA lupa bang. Iya, Pokoknya IPA dulu pintar ada apa namanya? Kita bikin satu eksperimen gitu. Nah IPA pintar banget bang. Sama IPA bisa seni. IPA jago gambar. Oh, iya. Gambarnya dipajang tuh di ruang kepala sekolah bang IPA. Oh ya, gambarnya IPA. Gambar apa tuh? Gambar Mimi lagi makan nasi goreng. Pemandangan kali ya? Pemandangan. Oh ya, dipajang gitu. Dipajang, Ih, lucu gitu. sekali. IPA Berarti pintar. lu di SD hitungannya ini ya, cukup populer. Cukup populer. Ya, dikenal, pinter. Tapi pinternya kan ada anak pinternya belin, ada anak pinter yang baik gitu, berbagi contekan. Nah IPA pintar bang. Oh, gua pinter kan pinter. Pintar tapi
sama yang ranking 1. Jadi kan IPA ranking 2 mulu nih, saingan mulu sama yang ranking 1 nih kan. Tapi pernah IPA udah 2 kali ranking 1. Nah si Nisain, namanya Nisa Bang. Jadi dia tuh apa namanya, mau disuruh apa aja sama IPA. Dia mau nyuruh IPA. Lu mau aja. Mau aja. Siapa gitu. nih namanya nih? Anissa. Karena dia nyuruh apa misalnya? Nemenin dia BAB begitu Bang. Aneh banget. Iya, gue mau pengen BAB gitu. Temenin aja. Ditemenin. Mau lu? Kenapa lu mau? Takut soalnya Bang, dia badannya gede. Ternyata emang bully jatuhnya ya. Iya. Tapi kan dia mungkin kayak gitu tuh bukan niat ngebully. Mungkin dia karena ini nih teman gue nih anak pinter gitu kali. Enggak Bang. Oh enggak? IPA makan Indomie aja diledekin sama dia. Oh ya? Iya katanya banget nih orang. dia tuh kayak nggak suka gitu Bang. Tapi kalau misalnya nyuruh sesuatu pasti IPA yang disuruh. Jarang ada anak ranking 1 yang bully. Kebahagiaan apa yang Anda cari Anissa? Anda tuh udah ranking 1 loh. Masih aja dan lu iya aja. Iya aja. Waktu itu juga dibayar sih 1.000 gitu Bang kalau nemenin dia BAB gitu. Gak jelas. Jangan-jangan pejabat masih ini nggak? Masih kenal? Masih kenal. Dia sekarang jadi make up artis gitu di MU aja di Pinrang. Oh ya? Kalau boker masih bayar orang 1.000 nggak? Untuk nemenin. Oh, udah naik 5.000 sih Bang kemarin dikabarin. Oke, nah terus udah gitu waktu SD berarti lu dikenal sebagai anak pinter kah atau udah bercanda kah atau apa? Anak pinter. Oke. Ada mainan favorit waktu lu SD? Mainan favorit itu main polisi penjahat. Jadi kejar-kejaran kan? Kejar-kejaran. Jadi kalau misalnya kita keluar main, yang cowok-cowoknya jadi polisi, kita perempuan jadi penjahat dikejar sama cowok-cowok gitu-gitu Bang. Kadang gitu. Kebalikan. Pernah tuh Bang sekali tuh IPA kelas 3 kan main kejar-kejaran tuh ada anak SD lain, namanya Ladale. Bukan Madura, orang Makassar kan? Iya, orang Makassar. Namanya Ladale. Emang kayak orang Madura sih. Ladale. Terus udah gitu? IPA nggak sengaja tabrak dia pas makan somai Bang. Jatuh cinta abis itu. Kayaknya semua orang yang nabrak lu jatuh cinta dah. Lu kebanyakan nonton sinetron nih, fix nih. Di fix sinetron gitu kan. Setiap nabrak jatuh cinta kan. Itu bukan pertanda Musdalifah, bukan setiap kali lu nabrak orang tuh jatuh cinta. Dianya jatuh cinta nggak malu? Dianya enggak Bang. Tapi IPA yang kayak, waduh orang cakep banget gitu. Berarti lu emang semua orang dari cinta. SD, dari TK dong Bang. Jadi kan karena si Ilham nggak ada nih. Si Ilham nggak ada. Jadinya si Ladale. Masih ini nggak? Masih tahu Ladale di mana? Oh masih tahu Bang. Ada Instagramnya nggak? Oh iya. Ada, tapi nama Ladale itu tuh nama panggilan dia sama teman-teman, nama aslinya nggak tahu Bang siapa. Di Instagram nggak ada? Di Instagram tuh IPA nggak ini. Oh nggak ya? Gua patah hati soalnya Bang, SMP kan sama dia nih. Dia malah nggak mau sama IPA Bang, dia mau sama Astri waktu itu pas SMP. Iya, Astri itu anak orang kaya, penjual beras di Pinrang. Sebenarnya kan lu kan anak pengepul dus ya? Iya malah juga nih si Ladale. Terus waktu itu kan ada teman IPA, tetangganya Ladale, namanya Nopi Cambang. Siapa namanya? Nopi Cambang. Perempuan nih? Perempuan. Cambangan kelihatannya ya? Iya. Lu tahu cambang kan? Cambangan ini kan? Iya, tapi dia ada itu di kakinya Bang. Apa? Mungkin baba apa ya? Tompel gitu, tapi ada bulunya ya di badan. Emang anak SD nih kalau ngasih julukan banget ya. Oke, terus udah gitu. Di depan deh, suruh masuk aja lo nggak? Nopi Cambang namanya. Nopi Cambang, terus? Dia nanya ke Ladale kan, temen gue suka sama lu, Musdalifah. Terus dia bilang, oh Musdalifah si anak tukang dus ya? Gitu, gue digituin Bang sama si Ladale. Ladale. Emang juga nih Ladale. Dari situ akhirnya dia maunya sama si Astri ya, anak tukang beras. SMP mana tuh kalau boleh tahu? SMP 2 waktu itu Bang. SMP 2. Jadi dari SD 13 ke SMP 2. Di SMP 2 lu hitungannya masih pinter. Kan ada tuh yang pinter SD doang, SMP gitu. Nah, SMP justru IPA
Karena itu kan Karena patah hati ya sama si Ladale ini. Satu. Satu. Terus waktu SMP itu kan pada dikumpulin tuh anak-anak pintar dari SD mana disatuin kelas Bang. Jadi itu namanya kelas unggulan, kelas pintar. Nah, Ipa masuk di situ. Kalah deh ternyata paling terakhir Bang. Kasian. Dari tadinya ngerasa pintar tiba-tiba ngerasa gimana tuh kalau lu nya sendiri gimana? Malu atau gimana? Oh, ternyata. Karena kalau nggak salah gue ada satu juga tamu dari podcast ini. Dia tadinya ngerasa pintar banget. Pas pindah sekolah tiba-tiba ngerasa bodoh. Ngerasa langsung malu gitu. Lu gimana? Justru ngerasa bodoh karena mungkin karena IPA tuh jadi banyak temennya gitu Bang. Makin banyak temennya, makin tahu pergaulan bagaimana. Dan IPA pertama kali punya HP waktu itu. Wah, masih ingat HP-nya? HP Nexian Bang. Nexian, bagus. Yang ada bagus. Ngomong-ngomong Nexian tuh pernah jadi pernah beramal ke pita kuning. Bagus. Dulu ada Nexian C namanya, masih ingat nggak? Nexian C itu untuk setiap unit Nexian C yang terjual nyumbang ke pita kuning. Mantap Nexian. Iya. Terus waktu itu lu punya handphone gimana tuh? Apa yang lu pakai, telepon cowok atau apa gitu? Iya Bang, telepon cowok itu malam-malam ke tempat cowok gitu. Jadi nakalnya di situ Bang SMP. Bener lu SMP? Iya Bang. Nyamperin rumah cowok? Iya Bang, tiap malam. Ngapain? Itu Bang nongkrong. Enggak, belum sih Bang. Belum sampai situ. Enggak, tapi ini apa temen cowok lu samperin terus nongkrong bareng? Iya nongkrong bareng. Jadi Ipa udah mulai bergaul sama cowok gitu. Orang tua lu udah ribet kali, anak ada 7 kan, jadi mungkin nggak terlalu udah terlalu. Terus Ipa kelas 1 udah dibeliin motor. Udah dibeliin motor. Hebat juga orang tua lu ya, nabung ya. Itu motor pertama kita Bang. Sekeluarga. Berarti bukan motor lu, motor keluarga dong. Motor keluarga, tapi dibelinya karena Ipa masuk SMP. Oh gitu. Gitu Bang. Emang yang lain nggak masuk SMP? Masuk Bang, cuma nggak tahu. Belum ada kali. Duitnya belum ada waktu itu. Tapi waktu itu orang tua lu masih pengepul dus. Masih pengepul dus. Berarti respect ya orang tua. Lu ada yang beasiswa nggak? Nggak ada Bang. Nggak ada. Hebat juga orang tua lu ya. Berapa dus yang mesti dikumpulin untuk memastikan 7 anaknya bisa sekolah? Tapi di sana sekolah gratis Bang. Hah? Gratis. Zaman itu? Tahun iya. 2000-an kan? Tahun 2000-an. Sampai sekarang pun gratis. Oh iya ya? Sekolah negeri gratis di sana. Kita cuma beli. Siapa tuh presidennya zaman itu? SBY. Pak SBY. Terima kasih SBY. Mantap SBY. Anda suka saya celah-celah tapi mantap Anda. Gara-gara Anda sekolah saya gratis. Oh gitu ya, gratis berarti. Cuma beli bajunya doang. Oh, bajunya doang. Baju olahraga itu pun juga. Baju putih kan, baju putih. Putih merah? Putih merah kan beli di pasar tuh Bang. Beli. Pasar? Lo bukan dapat gratis juga nggak? Seragam nggak? Oh, kita gitu. beli. Oh beli. Terus mungkin karena nabung dan segala macam jadilah motor. Jadi kelas 1 udah punya motor, punya handphone. Terkenal dong, populer dong. Enggak juga sih Bang, karena semuanya juga punya. Oh, berarti nggak terlalu spesial ya? Enggak ada. Tapi lu akhirnya pacaran lu sempet pacaran nggak seumur-umur? Seumur-umur itu belum pernah pacaran. Waktu SD TK itu nggak ada yang sempet jadian gitu. SMP? Cuma Ipa suka-suka aja. SMP jadian waktu itu. Sama siapa? Akhirnya nih. Ketabrak juga nggak jatuh cintanya? Enggak sih Bang. Cuma habis dari pacaran sama dia pulangnya nabrak orang. Oh berarti emang harus ada nabraknya berarti. Iya. Siapa namanya? Wahyu waktu itu. Wahyu. Bagus ya namanya. Wahyu. Kenapa tuh akhirnya jatuh cinta? Dia deketin lo? Jadi Ipa tuh main sama Irma segala macam ke rumahnya. Irma punya tetangga namanya Wahyu. Wahyu jomblo. Terus Irma bilang, "Lu mau pilih teman gua nggak? Ini ada Mimi." Sekelas juga sama Mimi waktu itu Bang. Iya. Hidungnya masih gitu. Masih gitu. Mimi challenge. Hidungnya masih gitu, Mimi segala macam dipilihin Fitri. Terus dia milih Ipa Bang. Si Wahyu nih. Oh tukeran nomor. Pacaran dah tuh. Iya. Kayak gimana pacaran anak SMP? Gue gak pacaran, gue pacaran baru kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya Bang? Gue tuh. Kayak gimana pacaran anak SMP? Ini Bang, jadi kayak kita tuh WA-WA nih. WA-WA? SMS. Tapi pas kita berhadapan gini, malu Bang, jadi lari-lari. Gak pada lihat gitu. Lucu banget. Lucu banget. Terus berapa lama pacarannya? Cuma bertahan 1 minggu Bang. Terus dia bilang gini, saya dilarang sama bapak untuk pacaran, katanya mau siap-siap ujian. Dia udah SMA waktu itu Wahyu, saya SMP. Ternyata dia malah jadian sama Mimi, selingkuh Bang. Si hidung mepet itu tanda Mimi ya, saya lihat-lihat ya udah aneh kelakuannya.
Iya, Berantem Bang. dong lu sama Mimi. Enggak Bang, justru Ipa mensupport. Lo aneh banget lu. Iya kayak udah baik banget ya Bang ya. Iya baik banget lu, terlalu baik. Kemarin masih sayangan sama Ipa. Putus, besok lulusannya dia tuh udah teleponan gitu, deket Ipa lagi teleponan Mimi gitu. Berarti Sayang, alasan sayang. doang tuh yang nggak diizinin ya karena mau ujian ya? Iya, kayaknya dia nggak enak gitu mau beralih hati ke lain hati gitu. Menyebalkan sekali. SMA di? SMA di SMK 1 Pinrang. SMK 1 Pinrang. Kaknya Katolik ya? Sekolah menengah Katolik ya? Bukan. Kejuruan. Siapa tahu kan? Kita Kejuruan. nggak tahu ya. Sekolah menengah kejuruan. Oke. Kalau biasanya kalau 1 berarti favorit ya? Enggak. SMK 1 gitu. Nah, SMK 1. Kan Tapi favorit gitu biasanya. SMA cuma 1, iya SMK SMK 1 itu di Pinrang, tapi lebih bagus lagi SMA 1 sih. Gitu, Bang. Lu ngambil kejuruan apa emang? Awalnya sih pengen ngambil ini akuntansi. Akuntansi nggak lolos. Dilempar ke jurusan busana. Jadi tahun itu juga belum ada jurusan baru. Nah, belum ada pengisinya. Si Busana nih. Om Zalipa ini gitu. Lempar ke busana. Nggak ada yang mau ya masuk ke situ. Atau busana yang Musdalifah lah atau gue busana gitu. Iya. Oh, lo masuknya Busana jadinya. Iya. Tapi alhamdulillah di sana Ipa jadi ketua kelas, Ipa jadi pinter lagi, Bang. Iya, karena di antara orang-orang lebih gitu. Iya. Terus udah pacaran lagi nggak di situ? Setelah lu ditipu sama si Wahyu itu. Sempat mau pacaran. Ipa tuh jatuh cinta sama kakak kelas namanya Oleng. Nama atau kelakuannya Oleng? Namanya Oleng, Bang. Namanya Oleng. Dia Oleng nama Makassar ya? Iya. Nama khas Makassar ya? Kalau gitu saya minta maaf kepada Bukan juga sih, Bang. Nggak Nggak tahu juga. namanya dia aja yang aneh. Namanya Oleng. Dia tuh sering main gitar gitu di depan kelas. Jatuh cinta aja. Apa lagu dia suka mainin lagu apa kalau boleh tahu? Lagu The Bagindas waktu itu, Bang. Hah? The Bagindas? Apa itu lagunya? CINTA. Hah? Yang mana tuh? CINTA. Oh iya, gua tahu. Cinta. Lah ini tahun berapa ini? Masih itu, Bang, masih dinyanyi nama dia. 2010 ya? Lu SMA 2013. 2013. Bertahan satu CINTA. Itu yang bikin lu jatuh cinta. Kampungan lu emang. Lagu kayak gitu dibikin jatuh cinta. Iya. Susah deh anak Pinrang atuh nih. Anak Pinrang. Siapa namanya tadi? Namanya Oleng. Oleng. Ternyata dia malah suka. Ternyata dia Mimi lagi nih. Bukan. Oh enggak. Dia ternyata ke kelas IPA mulu. Dia jatuh cinta sama teman IPA namanya Ria. Kasihan. Jadi lu naksir sama orangnya malah naksir temen lu. Iya. Terus ngenesnya lagi waktu itu kan Ipa bilang ke Ria, lu bilangin Oleng deh kalau gue tuh suka sama Oleng gitu. Si Ria langsung ke sana. Dia bilang gini, "Leng, temen gue suka sama lu." Terus Oleng malah bilang gini, "Ya gimana ya, gue sukanya sama lu." Gitu. Terus aku ngelihat gitu sambil bawa coklat menangis. Dekat itu kantin, Bang. Oh, kasihan. Terus Amarianya? Amarianya Diterima? Diterima, Bang, waktu itu juga. Berarti Ria. Kelihatannya lu dikelilingi sama teman-teman gue lihat dari tadi ya. Wah, kasihan banget. Tapi akhirnya sempat ada pacarannya waktu SMA enggak? SMA itu pacarannya pas masih SMK stand up maksudnya? comedy. SMK. Oh, lu waktu Suca tuh masih SMK ya? Masih SMK kelas 2, Bang. Suca mau naik kelas 3 itu IPA udah Suca. Lah terus lu sebenarnya udah komunitas? Iya, IPA gabung komunitas itu kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK? Kelas Di 1 Stand Up Indo SMK. Makassar atau Stand Stand Up up Indo Indo aja Taparang Pinrang. Ya aja Taparang itu tuh kayak Pinrang, Pare-Pare, Sidrap itu gabung. Oh, di antara semua Stand Up Indo itu Ajar? Siapa tadi? Ajar tadi bilang. Stand Up Indo sekitar itu. Ajat Taparang. Ajat Aparan. Itu yang paling terkenal lu. Nggak ada yang lain? Iya, Bang. Kasihan sekali berarti mereka yang lahirin tapi lu yang besar dari situ. Masih ada nggak komunitasnya? Udah bubar, Ya, Bang. kasihan. Bubarnya pasti terkenal lagi. Iya, kasihan. Oke, terus udah gitu, jadi lu tadinya stand up di situ. Berarti masih SMA. Ini satu-satunya tamu gua yang zaman sekolah udah stand up. Yang lainnya stand up-nya ketika udah kelar semua. Udah kelar semua. Iya. Gimana tuh waktu itu kelas 1? Apa yang membuat lu stand up? Jadi waktu itu tuh ada show. IPA masih ini, Bang, masih gabung di ituan bahasa Inggris waktu itu, masih les bahasa Inggris. Jadi stand up comedy itu tuh masih belum tahu. Cuman tahu kan sekelas IPA tuh ada beberapa perempuan yang gabung di sana.
kebetulan ketua stand up Aja Taparang itu guru seni budaya waktu itu bang di sekolah, ketuanya. Jadi dia yang manggil-manggil gitu, ayo gabung. Nah mereka lagi ini bikin show-nya Panca Atis waktu itu, Panca Atis Roadshow. Panca Atis Roadshow nyampe sana? Iya bang. Respect Jauh sekali Panca Atis. Jauh ya bang ya. Gue startnya Yuda Keling. Yuda Keling. Gue aja gak nyampe lo stand up kesana. Wow luar biasa. Terus gitu lu nonton? Nggak nonton bang, Ipa bilang siapa sih artis bukan gitu kan. Kita kan emang taunya bener Panca Atis aneh. Ini siapa sih gitu nggak beli. Nah setelah show itu baru diajakin gabung sama guru seni budaya itu. Ujung-ujungnya Ipa yang bertahan di sana bang. Teman-teman yang lain kan pada cewek tuh, dilarang keluar malam lah segala macam. Nah Ipa tuh lumayan dibebasin gitulah sama orang tua. Akhirnya Ipa yang bertahan. Gitu. Lu masih inget beat pertama lu? Masih ingat bang. Apa beat pertamanya? Itu Laila Canggung. Yang mana tuh ya? Beat pertama banget yang pas jadi stand up open mic. Iya. Gak inget bang. Gak inget. Pecah nggak tapi? Nggak pecah selama 3 bulan nggak pecah. 3 bulan nggak pecah. Tapi yang membuat lu mau terus-terusan apa? Kan nggak pecah gitu. Biasanya orang nggak pecah kan langsung udah aja. Ipa gitu. Suka sama Wawan bang waktu itu. Ya Allah ada lagi cowok yang ditaksir. Stand up Aja Taparang ada. Oh Wawan. Ada Kak Wawan. Yeah. Walaupun nggak pecah, yang penting bisa nongkrong sama dia gitu bang. Ada nama Bang Wawan. Nggak si Wawannya ini sekarang di mana? Udah jadi ini bang, udah jihad dia di Kalimantan. Di Kalimantan ngapain? Ini buka restoran. Oh gitu, jihad lagi. Jihad maksudnya dia udah stand up itu udah dianggap haram gitu bang. Oh gitu sama dia nih? Iya, stand up itu nggak boleh gini-gini. Padahal dulu dia yang bikin stand up. Padahal dia yang bikin komunitas gitu ya. Dia yang ngebangun komunitas, sekarang dia bilang nggak boleh ya? Haram gitu. Stand up haram di mata dia karena dia nggak lucu sih. Kalau dia lucu juga stand up nggak haram sampai sekarang ya. Nah dia bang, Ipa kan pacaran tuh sama dia tuh. Akhirnya pacaran sama si Wawan nih? Ipa yang tembak bang, Ipa yang paksa. Ipa yang maksa jadinya. Ipa yang ungkapin aja perasaan. Kak Wawan, saya menyimpan hati sama Kak Wawan. Suka gini. Oh ya terima kasih dek gitu. Pacaran akhirnya panggil sayangan tuh, walaupun dia sering hilang bang. 2 minggu nggak pernah ngabarin gitu. Nggak apa-apa, yang penting pacaran gitu ya. Iya, 2 minggu nggak pernah ngabarin, ngapain dia? Ternyata dia kabar-kabaran sama si Ria bang. Aduh ini gak kelar-kelar dramanya nih kehidupan lu ya. Iya sama bang, Ria, gue berapa kali diselingkuhin. Ya ampun kasihan banget. Nah Ipa tuh suami lu sekarang jangan-jangan diselingkuhin juga. Ya mak, jangan sampai bang. Aduh kasihan banget. Nah Ipa tuh punya teman 2 namanya Ria, cantik-cantik bang. Nah Ria ini direbut sama Oleng. Nah Ria ini ngerebut Wawan gitu. Yang namanya Ria itu nggak tahu kenapa suka. Ada Ria Enes nggak. Terus udah gitu jadi lu stand up kelas 1, kelas 2 lu ikutan Suca. Awal lu sampai 2 besar ya? Juara 2 ya? 3 besar. Juara 3. Awalnya kan Ipa Suci. Suci itu dapat golden ticket. Suci 5. Suci berapa? Suci 5 Suci 5 berarti Sucinya Rigen. Itu kelas 2. Kelas 2, tapi dapat golden ticket. Di situ juga kelas 2. Golden ticket tapi dipanggil, lu masuk Suci gak sih? Enggak, golden ticket doang, tapi enggak ditelepon. Iya, Yang ditelepon Pau waktu itu. Pau. Oh iya benar, Pau. Iya benar. Sekarang udah enggak stand up Pau ya? Masih gak sih Pau? Enggak tahu deh, Bang. Enggak tahu. Oke, terus gitu Sucanya malah lu masuk. Sucanya masuk. Alhamdulillah. Terkenal dong. Bawa pinrang ya kan? Iya, terus di SMK jadi terkenal, disenengin apa malah disebelin? Terkenal banget, tapi ada beberapa yang sebel. Komplotannya Mimi itu pada sebel. Anak multimedia kan emang musuhan sama anak busana. Mereka sebel banget. Lucu banget. Sebel banget tuh bang mereka. Iri aja kali ya. Terus si Oleng ngabarin bang. Oleng tuh, yang direbut sama Ria. Iya. Itu pun juga ngabarin, dia bilang ternyata nenek kita sama tahu gitu. Apa coba? Jadi nenek dari mana? Ternyata kamu cucunya nenek ini kan? Aku juga cucunya tahu gitu. Siapa gitu? Siapa? Udah jelas banget itu. Terus udah gitu, kelas 3. Kelas 3 akhirnya udah nggak Suca kan? Udah nggak Suca, cuman udah nggak sekolah bang, nggak lulus. Oh lu tuh nggak kelar SMK? Nggak kelar SMK karena gara-gara lama kan di sini bang
Suca itu. Abis itu lu juga ngelanjut sini banyak kerjaan dan Banyak segala kerjaan, macamnya. nggak pernah pulang. Duit udah banyak. Iya. Sekolah nggak dilanjutin. Iya, buat apa sih sekolah gitu? Jangan dicontoh nih kelakuan-kelakuan kayak gini. Jangan dipengaruhi sutradara Bang. Waktu itu kan Ipa setelah Suca, Ipa kan ada itu Bang, apa sinetron tuh? Iya. Siapa suruh datang Jakarta? Ya, oh iya benar. Kan SSDJ kata Ipa izin mau pulang ini ujian. Nggak diizin, katanya nggak usah sekolah, lu tuh udah kaya di sini kata gitu. Main sinetron aja gitu. Ipa nggak ikut ujian, minggu depan bungkus Bang. Ya. Kasihan. Iya, bungkus Bang. Aduh, ya, siapa sutradara? Sebut namanya. Hanung Bramantio. Bukan Bang. Anggi Umbara. Bukan Bang. Ernest Prakasa. Bukan. Siapa orangnya? Banyak Bang, ganti-ganti. Ganti-ganti. Ya ampun, kasihan banget. Tapi nggak apa-apa lah, itu semua ceritakan cerita masa lalu, Cerita lucu, masa lalu. jadi hiburan untuk yang nonton. Bisa pindah juga di sini Bang. Betul Akhirnya Ipa sekali. ngelanjutin kelas 3 di sini. Bisa selesai. berkarir di sini gitu. Lah moga-moga lah lu bisa nonton IPA lagi ntar kapan-kapan di show stand up-nya IPA. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Cerita itu tadi adalah cerita masa kecilnya IPA dan anak-anak pasien kanker yang kita bantu punya masa depan untuk diperjuangkan supaya punya juga cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau peduli sama mereka, mau ngebantu mereka, dimulai dari follow, subscribe YouTube ini. Kemudian di Instagram kami adalah @pitakuning, pita_kuning, di TikTok pita_kuning, di Twitter @pitakuning, di Facebook Pita Kuning, websitenya pitakuning.org.id. Mustalifah, terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.